Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik di dalam kuliah ekonomi produksi, yaitu mengenai biaya produksi. Jadi sebelum ini, materi ini kita telah mempelajari bagaimana hubungan input-output dalam suatu fungsi produksi, begitu ya. Nah, kemudian topik fokus kita pada video kali ini adalah mengenai biaya produksi. Seperti di penjelasan sebelumnya, bahwa di dalam suatu produksi usaha tani, itu input usaha tani dibedakan menjadi dua macam, yaitu input yang bersifat tetap dan input variabel. Nah, karena input usaha tani itu ada dua macam, ya input tetap dengan input variabel, ya maka biaya dari produksi usaha tani tersebut juga menjadi dua macam, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Ya, jadi karena input usaha tani itu ada dua macam, input tetap dan input variabel ya. Dan input variabel. Mana masing-masing input ini pasti membutuhkan biaya, sehingga biaya produksi itu juga dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Kita akan mulai dari definisinya terlebih dahulu. Yang pertama, untuk biaya tetap, ini adalah didefinisikan sebagai biaya yang besarnya tidak tergantung pada besarnya output. Ya, jadi yang dimaksud sebagai biaya tetap, biaya yang besarnya tidak tergantung pada besarnya output. Artinya ketika outputnya itu yang dihasilkan adalah besar atau tinggi, ya ini biayanya tetap tidak terpengaruh. Mau outputnya besar atau kecil, sama biayanya. Contohnya di sini adalah biaya yang termasuk dalam biaya input tetap adalah sewa lahan, PBB, penyusutan, dan lain sebagainya. Nah, misalkan sewa lahan, kita ilustrasikan ya, seorang petani yang telah menyewa lahan misalkan 1000 meter dengan biaya 50 juta. Dengan 1000 meter tersebut ya, petani itu mau menghasilkan berapapun ya, mau ditanam semua bagian ya, ditanam seluruh bagian itu, misalkan mau ditanam jagung ya, atau mau ditanam sedikit ya, sudah dikeluarkan biayanya sama 50 juta tadi untuk menyewa 1000 meter. Sehingga dia tidak bergantung pada besar kecilnya output. Contoh yang lain adalah PBB, pajak bumi dan bangunan, ini juga tidak biaya tetap gitu ya. Dan juga penyusutan alat-alat. Nah, kemudian kebalikannya, biaya tetap ada biaya variabel. Biaya variabel di sini definisinya, pengertiannya adalah biaya yang besarnya tergantung pada besarnya output ya. Jadi kalau biaya tetap tidak bergantung pada besarnya output, maka untuk biaya variabel itu besarnya itu bergantung pada besarnya output. Contoh adalah biaya pupuk, benih, pestisida, dan lain sebagainya. Jadi mudahnya memang biaya tetap ya biaya yang dikeluarkan untuk input-input yang termasuk input tetap. Kalau biaya variabel ya biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan input-input yang variabel. Ya, misalkan pupuk, benih, pestisida. Ya, pupuk ya, ketika ini kan besarnya bergantung pada output. Kita ingin meningkatkan produksi, mengeluarkan kemudian pupuknya ditingkatkan, outputnya semakin besar ya, maka biaya juga semakin besar. Benih ya, tadi kan kita sudah punya lahan misalkan nanti 5000 meter gitu ya, ketika ingin meningkatkan output ya benih yang kita gunakan lebih banyak ya, kita tanami semua begitu, sehingga biayanya juga semakin besar. Ini adalah biaya variabel. Kemudian ini adalah tabel 2.3, tabel TFC, TVC, dan TC ya. Apa itu masing-masing ya? Pertama TFC ya. TFC di sini ialah total fixed cost. Kemudian TVC ialah total variable cost, dan DC ialah total cost. Ya. Ini adalah beberapa istilah yang perlu dipahami.
Total fixed cost ya total biaya tetap. Kemudian TVC total variable cost adalah total biaya variabel dan TC adalah total cost atau total biaya keseluruhan. Nah, tabel 2.3 ini adalah contoh hubungan antara input output kemudian dengan TFC, TVC dan TC. Pada kolom pertama ini adalah kolom yang menunjukkan input, besaran input atau X gitu ya. Di situ terlihat ya angkanya dari 0 sampai 20 ya, input yang digunakan dari 0 sampai 20. Sebelah kanannya ialah kolom output Y gitu ya. Saat inputnya 0, outputnya 0 ya. Kemudian saat 2 di situ terlihat outputnya 3,7. Saat inputnya 4, outputnya 13,9 dan seterusnya. Jadi itu hubungannya. Nah, kemudian di kolom yang ketiga ini adalah total fixed cost, total biaya tetap. Ya, tadi dikatakan biaya tetap itulah biaya yang besarnya tidak tergantung pada besarnya output. Ya, tadi outputnya berapapun ya, maka di situ fixed cost tetap. Ya. Di situ terlihat bahwa yang namanya biaya tetap ya mau berapapun outputnya ya, ini biaya tetap karena dia digunakan untuk input yang sifatnya tetap ya. Di situ dicontohkan besarnya adalah 1000 gitu ya. Jadi outputnya berapapun besarnya tetap sama 1000. Kemudian yang keempat ini adalah kolom total variable cost atau TVC. Total biaya variabel. Nah, TVC ini rumusnya adalah TVC ini ialah PX dikali dengan X ya, di mana PX itu adalah price of X, harga dari input X ya. Ini input X. X ya itu besarnya penggunaan input X. Ya. Untuk contoh di sini ini berarti PX-nya adalah 100 ya. PX-nya adalah 100 contoh ini. Kita lihat saat inputnya X-nya 0, TVC-nya 0. Saat inputnya X2, TVC-nya 200 ya. Ini berarti kan harga input X adalah 100 ya. 200 dibagi 2, 100. Sehingga tinggal menyesuaikannya karena biaya variabel kan bergantung pada besarnya input ya. Karena dia terkait dengan input tadi, karena input semakin banyak diikuti dengan pertambahan output ya. Ketika inputnya ditambah menjadi 4 ya, biaya variabelnya menjadi 400 ya. Outputnya ikut naik. Kemudian inputnya 6, TVC-nya 600 ya, 6 kali 100, 600. Inputnya 8, TVC-nya 800 ya, 10 menjadi 1000 dan seterusnya. Ya, inputnya ditambah diikuti dengan pertambahan output ya. Jadi biaya variabelnya juga bertambah kan, menyesuaikan sehingga dikatakan tadi biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada besarnya output. Nah, kemudian di kolom terakhir ini adalah TC total cost, di mana TC itu adalah penjumlahan. TC ini adalah penjumlahan antara TFC dengan TVC. Ya, jadi TC total cost ialah penjumlahan dari TFC total fixed cost dengan total variable cost. Jadi dia adalah penjumlahan. Jadi tinggal kalian menjumlahkan. Jadi kolom 5 ini adalah penjumlahan dari kolom 3 dan 4. Ya, yang pertama kita lihat misalkan TFC-nya 1000, TVC-nya 0 ya. 1000 plus 0 maka TC-nya 1000. Baris kedua TFC 1000 ya, TVC-nya naik menjadi 200. 1000 plus 200 menjadi 1200. Yang berikutnya TFC 1000, TVC-nya 400 dijumlahkan menjadi 1400 ya. Dan seterusnya. Jadi tinggal dijumlahkan antara TFC dengan TVC sehingga akan ketemu total cost-nya, total biaya keseluruhan. Nah, itu adalah mengenai biaya produksi. Nah, kemudian dari TFC, TVC, dan DC, nah selain itu nanti kita juga bisa memahami, menurunkan beberapa komponen biaya produksi lagi ya. Di sini ada AFC, AVC, dan ADC. Nah, apa itu masing-masing ya? Kita mulai dari AFC. AFC ini adalah average fixed cost ya, atau rata-rata dari biaya tetap gitu ya. Nah, AFC ini dari mana asalnya ya? AFC ini ialah ya, jadi AFC kan ini ya average fixed cost ya. Nah, AFC ini
adalah TFC per Q ya. Jadi total biaya tetap per output ya, TFC per Q. Kemudian di sebelah kanannya kolom yang ketujuh adalah kolom nomor 7 di sini adalah average variable cost ya, atau AVC. Ya, di mana AVC ini adalah TVC per Q. Ya, total variable cost per output. Nah, kemudian yang kolom 8 ini adalah ATC ya, karena ATC adalah average total cost, rata-rata biaya total ya, ini adalah ATC ini adalah TC per Q. Nah, dan yang terakhir kita gunakan yang ini ya, marginal cost ya, yang kolom 9 ini. Ini adalah marginal cost adalah delta TC per delta Q ya. Kita akan coba memberikan contoh memahami untuk yang pertama yang AFC. AFC tadi kan rumusnya adalah TFC per Q. Total fixed cost dibagi dengan Q. Ya. Contohnya tadi di baris pertama besaran dari TFC itu adalah 1000 ya. TFC itu kan sama terus tadi ya, 1000 ya. Yang membedakan adalah Q-nya. Yang pertama Q-nya itu adalah sebesar 3,7. Sehingga ini 1000 dibagi dengan 3,7 ya. Sehingga di sini ketemu menjadi 270,3 ya. 1000 dibagi dengan 3,7. Kita lihat tadi di tabel yang di atas ini ya. Untuk mencoba menghitung, lihat di tabel 2.3 ini ya. Tadi ini 1000 ya. TFC-nya, outputnya Q-nya adalah 3,7. Sehingga tadi ketemu besarnya adalah 270,3. Yang berikutnya sama, ini tadi kan 1000 bagi 3,7. Kemudian yang berikutnya 1000, outputnya kemudian naik menjadi 13,9 ya. Sehingga ketemu AFC-nya adalah 71,9. Yang berikutnya sama, tinggal membagi antara TFC dengan Q. Kemudian yang berikutnya adalah AVC. AVC tadi adalah TVC dibagi dengan Q. Nah, TVC kita bagi dengan Q. TVC dibagi dengan Q. Maka kita akan membagi besarnya TVC dengan Q. Kita lihat tadi di tabel atas itu ya. TVC-nya yang pertama adalah 200 ya. 200 dibagi dengan Q-nya adalah 3,7 ya. Sehingga 200 dibagi 3,7 adalah 54,1 ya. Kemudian yang berikutnya itu besarnya adalah TVC-nya adalah 400 ya. 400 dibagi dengan Q-nya adalah 13,9. Nah, maka ketemu 28,8 ya. Jadi ini kita lihat tabel yang atas tadi ya. TVC-nya 400 ya, Q-nya 13,9 ketemu tadi 400 dibagi 13,9 ya, ketemu AVC-nya adalah 28,8. Dan seterusnya. Jadi tinggal membagi dengan nilai TVC dengan Q. Kemudian yang kolom 8 ATC adalah average total cost ya, TC dibagi dengan Q. Jadi kalian membagi total cost dengan Q-nya. Nah, yang pertama contoh di sini TC-nya itu adalah sebesar 1.200 ya. 1.200 di situ Q-nya adalah 3,7 ya. Dibagi dengan 3,7, maka 1.200 bagi 3,7 ketemu 324,4 ya. Kita lihat tadi kolom atas ini ya, TC-nya 1.200, Q-nya adalah 3,7 ya. 1.200 dibagi 3,7 ketemu 324 ya, 4 ya. Nah, yang lainnya juga sama, tinggal membagi dengan TC dengan Q. Nah, misalkan yang ini berarti 1.400 dibagi dengan
13,9 sehingga ketemu 100,7 dan seterusnya. Kemudian yang kolom 9 yang MC ya, marginal cost itu adalah delta TC dibagi dengan delta Q. Nah, ini kalian perlu mencari berapa delta TC dengan delta Q ya. Misalkan kita lihat yang di tabel atas ini ya. Delta TC itu kan delta TC itu adalah selisih TC dengan TC1 dengan yang sebelumnya, atau TC2 min TC1. Misalkan di sini kita lihat yang pertama ini kan TC-nya 1200, sebelumnya 1000. Delta TC berarti kan 200. Nah, 200 delta Q-nya adalah 3,7 dikurangi 0 ini sehingga 3,7, sehingga 200 dibagi 3,7 ya, ketemu 54,1 ya, ketemu 54,1. Nah, delta TC nya ada di 200, delta Q nya 3,7. Kemudian yang berikutnya contoh yang berikutnya, misalkan delta TC berikutnya adalah masih sama 200 ya. Kemudian delta Q-nya adalah 13,9 kita kurangi 3,7 ya. 10,2. 200 dibagi 10,2 ya, sehingga ketemu besarnya MC adalah 19,6 dan seterusnya. Jadi kalian mencari delta TC kan selisih ini ya, 1200 kurangi 1200 ya, 1400 dikurangi 1200 ketemu juga 200 ya. Delta Q ya ini yang output ini ya. Ini 3,7 kurangi 0 kan 3,7 ya. 13,9 dikurangi 3,7 ya. 13,9 dikurangi 3,7 ya adalah 10,2 dan seterusnya. Jadi selisih antar Q atau output. Nah, itu adalah marginal cost-nya. Nah, kalau itu adalah dari beberapa komponen terkait biaya produksi. Ya, jadi ada beberapa konsep yang perlu kalian pahami, mulai dari tadi TFC, total fixed cost, TVC, total variable cost, dan total cost. Nah, dari situ juga diturunkan menjadi AFC, average fixed cost, kemudian AVC, average variable cost, ATC, average total cost, dan juga marginal cost. Nah, apabila biaya produksi tersebut kita gambarkan ya menjadi sebuah kurva, ya maka inilah kurang lebih biasanya untuk fungsi produksi klasik ini akan mengikuti gambar yang biasanya seperti ini ya. Nah, bisa kalian cermati di sini ya. Ini adalah kurva biaya. Yang kalian lihat di sini ya, yang berupa garis lurus ini ya. Yang berupa garis lurus ini adalah TFC ya. TFC adalah total fixed cost. Total biaya tetap. Nah, dia karena tadi kan fixed cost tetap, tadi kan besarnya output berapapun besarnya sama. Tadi di tabel nilainya TFC itu adalah 1000 semua ya. Nah, mau berapapun 1000 ya. Sehingga kalau digambarkan di kurva di sini ya, maka dia berupa garis horizontal ya, lurus ya. Karena besarnya tetap sama. Kemudian yang ini adalah TVC ya. TVC kan total variable cost ya, karena dia besarnya adalah variabel. Di tabel tadi nilainya dia terus naik ya. Nah, mula-mula 0 kemudian terus naik seperti ini mengikuti pola seperti ini ya. Nah, karena dia variabel ya, jadi mengikuti besarnya outputnya, Y-nya makin besar ini ya, kalian lihat makin besar, makin ke sana ya dia semakin tinggi biayanya. Nah, kemudian perhatikan di sini adalah yang atas adalah TC, total cost. Nah, TC ini ya, kalau kalian perhatikan dari grafik ini sebenarnya
slope-nya kemiringannya sama dengan TVC ya. Bentuk polanya ya kemiringannya itu sama dengan TVC ya, sama persis ya. Akan tetapi yang membedakan adalah titik awalnya. Apabila TVC itu berangkat dari titik origin 0,0, maka TC itu berangkat dari titik di mana TFC itu berada ya. Kenapa demikian? Karena TC tadi itu kan adalah penjumlahan. TC itu adalah penjumlahan dari TC tadi itu adalah penjumlahan dari TFC dengan TVC ya. Sehingga dia itu grafiknya itu adalah kemiringannya polanya persis sama dengan TVC, tetapi titik awalnya berawal dari titik TFC tadi berawal ya. Ini jadi ini jaraknya sama ya dan juga ini jaraknya ini besarnya ini adalah sama dengan besarnya ini ya TFC ya. Jadi dia kemiringannya sama, cuma yang membedakan adalah dia naik ya besarnya TFC. Nah kemudian dari kurva TFC, TVC dan DC ini kalau kita turunkan ada kurva MC, ATC, AVC dan MC gitu ya. Nah kalau kalian perhatikan di sini ya, kurva ATC dan AVC dan kurva ATC dan AVC serta AFC di sini ya, dari kurva ini masing-masing itu semua dipotong oleh kurva MC ya saat berada pada kondisi minimum ya. ATC minimum ini ya, ATC kan ini average total cost. Dia minimum itu saat berpotongan dengan MC. Jadi ATC minimum saat dia sama dengan MC. Jadi total biaya rata-rata itu berada pada posisi minimum ya, paling rendah saat sama dengan besarnya marginal cost ya, berapa tambahan biayanya gitu ya. Begitu pula dengan AVC-nya. AVC minimum ini juga saat dengan berpotongan dengan MC ya. Biaya variabel rata-rata minimum saat dengan MC juga ya. Nah, kalau kalian perhatikan saat MC ini di bawah dari AVC ya. Jadi bentar ini saya. Yang perlu diperhatikan juga bahwa saat MC ini di bawah AVC ya, MC kan ini ya, AVC yang ini ya. Saat MC ini di bawah AVC, ini berarti nilai AVC itu menurun ya. Kemudian saat MC itu lebih besar daripada AVC ya, MC kan ini naik ya, nah, maka AVC juga naik. Ya, jadi ini adalah beberapa hubungan pada kurva biaya untuk fungsi produksi klasik ya. Jadi silakan ini dipahami kembali, dicermati dengan kalian cermati dari bahan modul yang ada ya, kemudian coba mungkin dipahami kembali dengan kalian mungkin menggambar ulang dan lain sebagainya, sehingga akan bisa lebih memahami bagaimana hubungan biaya produksi ya tadi dengan tabel tadi, kemudian juga digambarkan secara grafis ya. Jadi itu penjelasan kali ini mengenai biaya produksi dalam suatu usaha tani. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada pertanyaan silakan ya tanyakan kolom komentar atau bertanya langsung melalui grup WhatsApp yang ada gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.